Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang panduan pengerjaan modul PPG, pembelajaran sosial emosional bagi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan guru semuanya, terutama bagi kalian yang sedang menjalankan pendidikan PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang panduan pengerjaan modul materi pembelajaran sosial emosional bagi kalian yang akan atau sedang melaksanakan PPG tahap 3 tahun 2025. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang bagaimana cara menyelesaikan materi yang ada di modul. Kemudian, kita akan membahas tentang kunci jawaban post-test. Kemudian kita juga akan membahas tentang pembuatan jurnal pembelajaran untuk modul pembelajaran sosial emosional ini. Jadi bagi kalian ya, silahkan selamat menyimak video ini dari awal sampai selesai. Kalian ikuti caranya ya, mulai dari awal sampai nanti di akhir video. Karena akan kita bahas secara lengkap, mulai dari menyelesaikan materi sampai ke membuat jurnal pembelajaran. Oke, kalian sudah siap? Mari kita mulai videonya. Oke, langsung saja kita mulai ya, sama seperti di modul sebelumnya. Yang tahap pertama yang wajib kita lakukan adalah menyelesaikan aktivitas semua di materi yang ada di modul ini. Jadi pertama-tama silakan kalian download dulu buku ajarnya di menu pengayaan. Silakan kalian arahkan tombol ini di pengayaan, kemudian kalian bisa download buku ajarnya. Ya, ini buku ajar atau buku materi dari materi pembelajaran sosial dan emosional ya. Setelah itu kalian kembali ke menu pelatihan, kemudian kalian pilih ya pada submateri pentingnya CASL ya atau CASL, klik pada bagian pelajari. Nah, di sini kalian wajib menyelesaikan semua aktivitas yang ada di submateri ini. Caranya sama seperti modul sebelumnya. Klik pada bagian ini satu kali, di scroll ke bawah, kemudian kalian tutup dan tandanya berubah menjadi centang hijau. Ya, jadi yang kalian perlu lakukan hanya membuat centang abu-abu ini menjadi centang berwarna hijau. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Dibuka, ini boleh dibaca, boleh diunduh, tapi secara utuh materinya ada di buku ajar ini, ya, yang sudah kalian download tadi. Kemudian di sini latihan pemahaman, ini boleh kalian isi ya. Mau benar, mau salah, tidak masalah ya. Ini nggak berpengaruh di latihan pemahaman ini. Masalah ya. Kemudian kalian tuliskan refleksi di sini minimal 50 kata sama seperti sebelumnya ya. Saya hanya mencontohkan agar semua menu terbuka. Tapi untuk jawabannya silahkan kalian sesuaikan sendiri nanti berdasarkan versi kalian. Sudah selesai, lanjut ke pembelajaran sosial emosional. Buka kembali. Pastikan tandanya sudah berubah menjadi centang hijau ya, pastikan. Kemudian untuk latihan pemahaman ini diisinya asal saja, yang penting terisi ya, jadi seperti itu. Oke, kembali ke materi, lanjut reflektif lagi ya, isikan lagi sesuai dengan jawaban kalian sampai 50 karakter ya, tapi jangan diikutkan jawaban saya ya, isi jawabannya berdasarkan pertanyaan ini ya, tuliskan di sini. Di sini saya hanya untuk membuka ke menu-menu selanjutnya ya. Jadi ini proses pengerjaan modulnya seperti apa ya. Ini
salah pun nggak masalah ya untuk cerita, untuk latihan pemahaman di sini. Lanjut, ini juga sama ya sampai menunya terbuka semua. Nah, ini sudah kemudian ini juga ya banyak ya aktivitas yang ada di modul PSE ini ya. Nah, kalian selesaikan. Ini saya hanya mengasal saja karena untuk latihan pemahaman itu sebenarnya nggak masalah ya mau benar atau salah, karena bisa ulang ya. Ini bisa diulang. Ini contohnya bisa diulang ya. Tadi kan salah, kita ulangi. Nah, kita pilih jawaban yang benar ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke bagian tulisan reflektifnya ya, diisi saja sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas ya. Saya di sini hanya melakukan agar semua menu ini terbuka atau berubah menjadi centang hijau semuanya ya. Ini salah nggak salah karena nanti tinggal dibetulkan saja ya. Masih salah lagi, ulangi. Nah, oke ya, walaupun salah tetap bisa lanjut ya. Kemudian di sini masih sama ya, kalian isikan berdasarkan pertanyaan yang ada di atas ini, kemudian tulis jawabannya di sini ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Oh belum, masih ada satu lagi. Banyak materi di PSE yang membahas tentang castle ini ya. Nah, ini kalau mau, ini ada banyak nih, ada 3. Ini nggak masalah, salah mau benar nggak masalah di sini ya. Dan cerita reflektif juga dituliskan ya, sama. Pastikan kalian menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Masih ada satu sepertinya yang belum terisi. Nih, di sini ternyata belum terisi, makanya centangnya belum berubah menjadi warna hijau. Oke ya, untuk submateri yang pertama, pentingnya castle, itu sudah selesai. Kemudian kita lanjut submateri peran guru sebagai teladan. Nah, di sini juga sama ya, buka kemudian tutup, pastikan tandanya berubah menjadi hijau. Pastikan ini mau benar mau salah nggak masalah. Refleksinya juga ditulis ini, jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas. Jangan asal-asal menjawabnya ya. Kalian boleh googling untuk mendapatkan jawaban yang benar atau mengisi berdasarkan refleksi kalian sendiri ya, lebih seperti itu. Oke. Kemudian reflektifnya ya, sesuaikan berdasarkan refleksi pertanyaan yang ada di atas. Oke, saya juga mohon maaf ya kalau videonya mungkin agak panjang ya, karena tujuannya kita menyelesaikan modul ini dari awal hingga selesai. Nah, jadi silakan kalian simak saja ya. Memang kadang video yang saya buat itu panjang-panjang ya, panjang-panjang videonya karena saya menjelaskan itu dari awal hingga selesai, dan mungkin penggunaan bahasa yang saya gunakan ada yang kurang dimengerti oleh rekan-rekan, jadi saya harap dimaklumi ya. Jadi seperti itu. Oke, terus saja kalian selesaikan semua aktivitas yang ada di submateri ini sampai centang hijau semua ya. Nah, ini banyak sekali aktivitas yang harus kalian akses atau kalian buka sampai tanda itu berubah menjadi hijau ya, karena itu syaratnya. Karena itu syarat wajib dalam pengerjaan modul, yaitu membuat centang hijau, membuat centang abu-abu ya menjadi centang hijau. Itulah dia. Padahal dalam mengaksesnya itu hanya membuka atau mengakses saja ya, tidak ada yang dikerjakan selain latihan pemahaman ini. Jadi itu ya, silakan kalian ikuti sampai selesai ya. Kemudian ini masih ada yang belum ternyata ya, tulisan reflektifnya jawabannya disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di atas ya. Jangan diikuti yang saya tuliskan satu itu atau a itu,
Pokoknya contoh agar bisa membuka materi berikutnya. Nah, ini kedua submaterinya sudah selesai, lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu experiential learning. Banyak juga aktivitas di sini ya yang harus kita selesaikan. Ya, jadi silahkan kalian sesuaikan saja ya agar semua aktivitas ini bisa terselesaikan atau terjawab. Kalau seperti ini semuanya ada di dokumen ini ya, jadi kalian nggak perlu bingung karena semua materi ada di buku ajarnya ya, jadi nggak perlu bingung ya untuk mencari materinya ada di mana. Kalian bisa baca di buku ajarnya secara lengkap ya saya kasih tahu tadi di awal-awal bagaimana cara mengakses buku ajarnya. Ini banyak sekali ya aktivitas yang ada di PSE ini, luar biasa. Nah, luar biasa di sini, banyak sekali. Jadi silahkan kalian selesaikan semuanya hingga selesai. Jadi di video ini tidak ada yang saya potong ya, tidak ada yang saya cut. Jadi benar-benar secara langsung kita selesaikan dari awal sampai selesai. Makanya di sini lama ya, videonya bisa sampai 20 atau bahkan sampai 30 menit lebih untuk video penyelesaian modul ini ya. Terus saja kita selesaikan banyak ya. Jadi kalau ada terdengar suara-suara berisik ya karena kondisinya sedang hujan di sini, harap dimaklumi ya. Ya, selesaikan semuanya. Jadi untuk modul ini sebenarnya nggak ada yang sulit ya dalam pengerjaannya. Tidak seperti yang ada di konten-konten yang lain ya, yang menyatakan modul itu harus ini, jurnal itu harus seperti ini itu. Ya, kalau menurut saya selama kita bisa memahami dan menyikapi dengan bijak ya, pengerjaan jurnal atau modul ini ya bisa dikatakan masih bisa dikerjakan ya. Jadi kalian itu tidak perlu terlalu overthinking di sini ya. Jadi saya kasih saran saja. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu dipaksakan ya. Kalian sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Jadi kalau kalian sudah bisa memanage waktu dan sudah memahami bagaimana cara melakukan atau cara mengerjakan modul atau menyelesaikan modul, kemudian membuat jurnal dan lain-lain, itu insya Allah nanti akan terasa mudah semuanya ya. Sama seperti saya juga dulu awalnya bingung ya seperti apa PPG ini ya, PPG piloting dulu namanya, seperti apa mengakses modul, mengakses aktivitas, mengakses pembelajaran itu seperti apa, karena di sini ini nggak ada dosen ya, nggak ada dosen pembimbing istilahnya. Jadi LPTK itu sebagian besar hanya mengurusi masalah administrasi saja ya. Jadi kalau misalnya ditanyai untuk mengakses modul, mengakses pembelajaran di ruang GTK ini, mereka kebanyakan tidak merespon biasanya ya untuk di LPTK itu. Tetapi biasanya juga ada yang merespon sih ya, tapi kebanyakan mereka hanya mengarahkan kita sebagai mahasiswa untuk selalu membaca juknis atau mencari referensi di luar. Nah, untuk submateri yang ketiga sudah selesai ya, experiential learning. Sekarang kita yang terakhir adalah school well-being. Untuk school well-being ya, kita selesaikan juga aktivitasnya. Ya, lanjut terus refleksi, sesuaikan dengan jawab pertanyaan yang ada di atasnya, jangan di asal-asal kerjakan ya, jawab dengan benar untuk cerita reflektif itu. Kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang diminta, jangan kalian asal-asal jawabnya ya. Jadi itu saran saya. Untuk jawaban silakan kalian bisa lihat atau cari di googling ya, karena kalau berdasarkan jawaban orang lain ya itu sama saja kalian kurang semangat ya, atau kurang kreatif. Nah, jadi tuh oke, lanjut ya. Untuk latihan pemahaman di sini karena terlalu banyak, jadi kita asal saja, kita random jawabannya, tapi insya Allah aman ya, nggak berpengaruh dengan nilai.
untuk di latihan pemahaman. Makanya tidak seperti tadi, saya di sini isinya asal saja. Kalau pas benar, itu berarti tebakan saya kebetulan benar. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut untuk menyelesaikan semua aktivitas di submateri school well-being ini ya. Pastikan semua centangnya berubah menjadi hijau yang tadi awalnya abu-abu ya. Kalau ada satu bagian atau satu dari aktivitas ini yang masih tercentang belum tercentang hijau, maka kalian tidak akan bisa lanjut ke proses pengerjaan modul selanjutnya, yaitu post-test tadi ya, post-test. Nah, ini sepertinya ini yang terakhir untuk latihan pemahamannya. Masuk ke cerita reflektif yang terakhir ya. Pastikan kalian menjawab sesuai dengan pertanyaan ya, jangan lihat yang saya kerjakan satu itu karena hanya untuk membuka bagian dari modul yang selanjutnya. Nah, di sini ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahap yang pertama di modul pembelajaran sosial emosional, yaitu menyelesaikan semua aktivitas di submateri. Jadi ada 4 submateri. Yang pertama, pentingnya CASEL, kemudian peran guru sebagai teladan, kemudian experiential learning, kemudian school well-being. Ya, ini kita sudah selesai dan otomatis nanti post-testnya akan bisa diakses atau terbuka. Nah, di sini ada 3 post-test yang wajib kalian selesaikan. Satu post-test ini berisi 5 soal dengan penilaian menggunakan bobot nilai. Bobot tertinggi adalah poinnya 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Jadi tidak ada jawaban salah. Yang ada hanya nilai berdasarkan bobot nilai berdasarkan jawaban yang kalian pilih ya. Langsung saja kita lanjut ke proses post-test ya. Pengisian post-test, silahkan klik pada PPG 2025 PSE 1. Klik satu kali. Nah, di sini perlu kalian ketahui ya, hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman kalian. Nah, wajib jawab semua soal. Kemudian tiap jawaban itu punya bobot tersendiri. Nah, jadi bisa dikerjakan secara acak. Kemudian setelah selesai, kalian klik kumpulkan. Oke, ya. Kita mulai post-test PSE 1. Ini soal untuk post-test PSE 1, yaitu di sini saya sudah ada kunci jawaban ya, yang kemungkinan bisa dipakai. Kita lihat soalnya Pak Andi, apakah ada di sini? Nah, Adi ada ya. Kebetulan nama saya juga Pak Andi, soalnya juga Pak Andi ya. Pak Andi adalah wali kelas yang sering mengingatkan siswa. Jadi untuk jawabannya melakukan evaluasi diri. Ini ya, ini jawabannya, kalian bisa dilihat ya. Lanjut, klik selanjutnya. Anda adalah guru matematika ya di sebuah SMA. Di sini jawabannya mengadakan diskusi kolaboratif. Oke, lanjut. Bu Indah, soalnya Bu Indah adalah guru kelas 6. Menginisiasi sesi refleksi. Oke, lanjut. Kemudian jawab pertanyaan keempat, Anda adalah guru yang ingin mengajar konsep pertolongan pertama, menghentikan kegiatan role play. Ya. Nih. Ya. Sehingga berjalan kondusif. Selanjutnya, kemudian soal terakhir, dalam rangka membangun school well-being. Lanjut. Bersama-sama mengkaji program dengan menyesuaikan ya, bersama-sama. Nih, jawabannya cek ulang ya. Kalian pastikan jawabannya sudah benar semua ya, atau sudah di bobot nilai yang maksimal yaitu 5. Kemudian jika sudah yakin, klik kumpulkan. Dan hasilnya adalah 25 dari 25 poin, yang dimana artinya kalian mendapatkan nilai maksimal di PSE post-test yang pertama. Oke, kembali, dan nilainya akan muncul di sini 25 poin ya, nilai maksimal. Lanjut ke post-test PSE yang kedua. Silakan kalian akses mulai post-test ya. Kalian akses mulai post-test. Di sini saya juga sudah menyiapkan kunci jawabannya ya. Semoga kunci jawabannya bisa digunakan, bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita lihat ya, soal yang pertama, dalam sebuah kegiatan kelompok. Oke, ya, ini dalam sebuah kegiatan kelompok, Siti merupakan, jadi jawabannya membimbing kelompok agar. Ya, ini. Klik selanjutnya, kemudian soal yang kedua,
ketika Anda bergabung. Ya, ini menjelaskan manfaat forum tersebut meningkatkan well-being guru secara persuasif. Lanjut soal nomor 3, Anda adalah guru IPS. Nah, ini jawabannya mengadakan pertemuan kondisi. Ya, sesuaikan dengan kunci jawaban. Kemudian Pak Budi mengakui kesalahan Anda. Oke, lanjut soal yang terakhir. Memberikan pemahaman kepada Andi. Memberikan pemahaman kepada Andi. Oke, cek ulang jawaban, pastikan jawabannya sudah sesuai ya, klik kumpulkan, dan berhasil mendapatkan nilai 25 dari 25, yang dimana nilai tersebut adalah nilai maksimal ya, atau nilai sempurna. Klik kembali dan di sini akan muncul nilainya ya untuk post test PSE 2 25 poin. Lanjut ke PSE yang terakhir atau post test yang terakhir PSE 3, klik ya mulai post test. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan jawabannya ya. Nah, lanjut mulai post test. Soalnya ada pertengahan. Ya, ini menjelaskan kembali ya. Oke, dan sesuaikan ya jawabannya. Kemudian Pak Raka memfasilitasi dialog kelas ya, jawabannya. Kemudian soal yang ketiga, Anda adalah guru IPA, melakukan diskusi dengan perwakilan. Klik selanjutnya. Kemudian Abi merupakan siswa kelas 4, menginisiasi nih, menyampaikan pada kelas bahwa ya, klik selanjutnya. Kemudian lanjut ke dalam pelajaran IPS nih, menampingi Ardi secara personal. Klik cek ulang, kemudian klik kumpulkan, dan berhasil mendapatkan nilai 25 poin, yang dimana nilai tersebut adalah nilai yang sempurna. Klik kembali, dan di sini ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan semua post test pada modul pembelajaran sosial emosional, yaitu post test 1, post test 2, dan post test 3 dengan hasil nilai maksimal. Jadi nanti untuk kunci jawabannya ya akan saya sertakan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa download di sana. Oke, jika sudah menyelesaikan semua aktivitas, kemudian mengerjakan semua post test, yaitu tahap akhirnya adalah membuat jurnal pembelajaran. Silakan kalian klik jurnal pembelajaran di sini, buka rinciannya, baca ya petunjuknya, sama seperti di jurnal pembelajaran modul sebelumnya ya. Jadi kalian klik pilih, kalian klik selanjutnya ya. Jadi seperti ini. Mulai lengkapi tentang ketiga tulisan ini. Nah, kalian pilih filenya, file jurnal pembelajaran kalian, judulnya, kemudian deskripsinya diisi, dijawab, refleksinya juga diisi. Setelah itu centang dua kali ini, kemudian klik kumpulkan. Dan untuk contoh jurnal pembelajaran atau panduan jurnal pembelajaran di modul PSE, nah ini juga saya sudah buatkan ya. Jadi ini panduan ya, panduan pengerjaan jurnal pembelajaran bagi PPG guru tertentu tahap 2. Nah, jadi silahkan untuk jurnal pembelajaran yang pertama-tama kalian ya buat materi pemahaman tentang apa itu CASEL ya, apa itu CASEL seperti yang ada di sini ya, di pembelajaran di sini tadi nih ya, apa itu CASEL. Di sini saya mengambil materi tentang CASEL itu ya, dengan referensi pertanyaannya atau submaterinya, atau nanti yang saya ringkas itu apa yang masuk dengan PSE ya, kemudian apa saja kelima kompetensi CASEL itu, kemudian apa saja faktor pendukung yang membuat komponen CASEL. Dan untuk mendapatkan jawaban mendapatkan jawaban materi ini, ringkasan materi ini, kalian bisa ambil di buku ajar ini ya. Jadi seperti itu untuk memudahkan kalian dalam mengambil atau meringkas materi. Nah, saya mau ambil CASEL, pertanyaannya apa yang masuk dengan PSE. Nah, apa yang masuk dengan PSE?
PSE itu adalah, nah kalian bisa cari di sini ya. Kalian ambil, kemudian kalian copy pastekan saja di jurnal kalian. Kemudian yang kedua, kalian menuliskan refleksi atau pengalaman bermakna. Nah, jadi ini pertanyaannya, ada 5 pertanyaan yang sudah saya buat. Ini kalian jawab ya berdasarkan pengalaman kalian mengerjakan aksi nyata atau mengerjakan jurnal pembelajaran materi CASEL ini ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian menyertakan umpan balik dari rekan sejawat kalian ya, dengan pertanyaan seperti ini. Berikan pertanyaan pada rekan sejawat kalian, yaitu ini pertanyaannya ya, bisa kalian lihat di layar. Nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ini berikan kepada 1, 2, atau 3 orang rekan sejawat kalian. Nanti jawaban mereka kalian lampirkan di jurnal pembelajaran kalian. Kemudian yang selanjutnya, kalian menyertakan dokumentasi kegiatan ya, seperti biasa bersama rekan sejawat. Kalian mensimulasikan kalian sebagai fasilitator atau sebagai pemberi materi di kegiatan presentasi. Kemudian kalian foto kegiatan itu ya, minimal 3 foto. Kemudian kalian lampirkan di jurnal pembelajaran kalian. Kemudian juga sama dokumentasi kegiatan bersama peserta didik kalian ya, di kelas, di proses pembelajaran. Kalian ambil 3 foto yang dimana di situ ada kalian di situ dan ada siswa kalian di situ di proses pembelajaran yang kalian simulasikan sesuai dengan materi pembelajaran sosial emosional ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang dokumentasi kegiatan dengan rekan sejawat, bisa kalian ambil foto, kalian melakukan presentasi dengan menjelaskan materi ini ya. Jadi disimulasikan, bisa dibuat sekalian simulasikan buat seperti presentasi PowerPoint. Nah, kemudian kalian foto untuk dokumentasi bersama rekan sejawat ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalian gabungkan ya semua pekerjaan kalian itu dalam satu file PDF minimal 10 MB. Nah, kemudian ketentuan untuk membuat jurnal pembelajaran agar mudah tervalidasi oleh sistem. Yang pertama adalah kalian wajib menggunakan Microsoft Word ya atau Google Docs dalam penulisan jurnal. Hindari penggunaan Canva atau penggunaan gambar yang berlebihan agar lebih mudah terbaca oleh sistem ya. Jadi sistem itu lebih mudah membaca teks ya daripada gambar. Jadi makanya disarankan menggunakan Microsoft Word dan menyertakan gambar yang penting-penting saja. Kemudian kalian usahakan dalam pembuatan refleksi ya, refleksi ini yang tadi. Nah, jawaban refleksi atau pengalaman bermakna itu lebih dari 300 kata. Jadi silahkan kalian tulis ya berdasarkan pengalaman kalian yang real atau yang nyata. Kemudian validasi jurnal pembelajaran itu maksimal 3-7 hari tergantung antrian dari sistem yang jurnal yang masuk ke dalam sistem ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian mengumpulkan di tanggal 2 Agustus, nanti kemungkinan hasil validasinya keluar di tanggal 5 atau di tanggal 7 Agustus. Jadi kalian tunggu saja hasilnya. Oke ya, selamat mengerjakan jurnal pembelajaran bagi kalian PPG tahap 2. Nah, jadi untuk contoh jurnal pembelajaran sosial emosional ini yang sudah saya buat ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Ini mungkin bisa menjadi pedoman ya, atau bisa menjadi referensi ya, sama seperti yang panduan yang sudah saya buat. Ini saya buat materi tentang 3 rangkuman ya yang saya buat, yaitu apa yang dimaksud dengan PSE. Nah, ini sesuai ya dengan panduan yang saya buat, apa itu PSE, kemudian apa sajakah kelima kompetensi ya, ini 5 kompetensi, kemudian apa faktor pendukung. Nah, ini faktor pendukungnya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian refleksi pengalaman bermakna ya, ini ada 5 pertanyaan yang saya jawab sendiri. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya, pengalaman refleksi bermakna saya. Kemudian umpan balik ya dari rekan sejawat saya, ini 3 pertanyaan. Ada 2 orang yang menjawab di sini. Saya tuliskan di kertas 1 lembar saja agar lebih real ya. Jadi ini tulisan tangan mereka untuk umpan balik ya. Jadi pertanyaannya silakan kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian dokumentasi bersama rekan, bersama peserta didik.
kemudian dokumentasi bersama rekan sejawat. Nah, jadi untuk modul 2 ya, perlu kalian ketahui, untuk modul 2 pembelajaran sosial emosional itu tidak membuat rancangan pembelajaran RPP atau modul ajar. Jadi tidak ada membuat RPP atau modul ajar di jurnal pembelajaran, hanya membuat seperti rangkuman ya, kemudian refleksi, setelah itu umpan balik dan dokumentasi foto kegiatan bersama rekan sejawat dan rekan peserta didik kalian ya. Jadi seperti itu. Oke ya, sudah selesai kita menyelesaikan modul pembelajaran sosial emosional di PPG tahap 2 tahun 2025. Jadi semua kunci jawaban, panduan nanti insya Allah saya akan share di kolom deskripsi, dan jika ada pertanyaan silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Oke, saya akhiri ya. Sebelumnya saya ucapkan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video di channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.